Apa yang dimaksud dengan ragam rangka meruang atau space truss? Ini adalah subbab terakhir dari modul ini. Nah, ini macam-macam ya. Ini sebenarnya hanyalah ragam gitu ya, untuk desainnya bisa seperti apa sih susunan-susunan dari space truss. Nah, kita langsung saja pada contoh bangunan supaya lebih terlihat dari foto ya. Nah, ini juga sama, bentuknya geodesik. Tetapi kalau yang tadi, yang di Belanda tadi itu kan adalah flat truss ya, jadi flat. Sedangkan pada contoh bangunan yang ini, Montreal Biosphere di Kanada, ini sebenarnya tadinya instalasi ya, atau instalasi atau pavilion pada suatu kegiatan atau acara di tahun 1967 di Kanada. Ini adalah pavilion milik Amerika. Namun seiring waktu, karena bentuknya seperti ini dan juga susah ya kalau dilepas, makanya akhirnya dibeli oleh pemerintah Kanada dan dijadikan bangunan milik pemerintah Kanada. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun tampilannya sama seperti yang tadi geodesik, tetapi tunggu dulu. Kita harus lihat, belum tentu semua geodesik adalah flat truss. Maka kita harus perhatikan pada foto-foto interior misalnya, atau pada foto detail. Nah, dari luar pun sebenarnya dari foto yang lebih jauh kita bisa lihat tampilannya kok rumit sekali ya, kok banyak batang. Nah, ketika kita zoom, ternyata dia membentuk space truss ya. Ada batang-batang yang lebih kecil, kelihatannya lebih kecil, jadi lebih belakang gitu ya. Nah, itu berarti lebih rumit. Nah, inilah yang disebut dengan space truss, jadi meruang. Nah, selain kita bisa lihat dari foto detail, kita juga bisa melihat dari gambar potongan. Gambar potongannya kan begini ya. Jadi kita lihat ada prisma-prisma begitu, seperti ini. Nah, kalau seperti ini relatif itu adalah space truss. Nah, walaupun tetap nggak boleh hanya potongan aja terus kita bilang itu space truss, nggak bisa juga gitu ya. Tetap harus dilihat dari interior, detail, dan juga foto potongan. Itu akan jadi memudahkan untuk melihat. Jadi menarik ya di sini. Dan untuk connectionnya, sepertinya di sini memang ada join-join, namun lebih kecil ya, karena batangnya lebih kecil. Nah, proporsi antara besar batang yang digunakan atau diameter batang yang digunakan itu harus disesuaikan dengan ukuran ruang. Mari kita lihat, kita perhatikan atau kita bandingkan antara Montreal Biosphere dengan bangunan yang ada di Belanda tadi. Nah, lihat proporsi antara besar batang dengan besar ruangnya. Kalau di Montreal Biosphere kita bisa lihat bangunannya besar, tetapi batangnya relatif lebih kecil ya, lebih kecil-kecil ya gitu. Jadi terlihatnya seperti lidi gitu. Nah, sedangkan pada saat di Avast Experience Center, kalau kita bandingkan itu cenderung batangnya seperti pipa gitu ya, jadi lebih besar. Bangunannya lebih kecil tapi batangnya lebih besar gitu. Nah, sedangkan kalau di Montreal Biosphere, bangunan volume ruangnya lebih besar tetapi batangnya lebih kecil-kecil, dan juga susunan space truss-nya lebih rumit. Nah, itu tergantung pada desain yang ingin kita tampilkan gitu ya. Jangan sampai menimbulkan kesan bulky atau ruangnya ruangnya kecil tetapi menggunakan batang yang besar-besar gitu. Sedangkan susunan segitiganya nanti nggak proporsional lagi gitu. Nah, namun ada kaitan antara bahan yang akan kita gunakan, besar kecilnya, dengan kekuatan serta kebutuhan material, yang mana nanti kaitannya adalah dengan budget atau biaya dari proyek tersebut. Tentunya semakin banyak bahannya akan semakin mahal begitu ya. Dan juga semakin kecil batangnya akan semakin banyak sambungan. Nah, ketika banyak sambungan tentunya dipertimbangkan apakah itu harganya sesuai atau mahal atau cenderung memang sesuai gitu ya, atau worth gitu. Nah, tetapi itu tadi itu harus disesuaikan ya. Jadi kita tahu setiap konsekuensi yang kita pilih, apakah ketika lebih rumit susunannya maka ada konsekuensi kebutuhan batang dan juga ada joinnya. Sedangkan kalau terlalu sederhana juga dipertimbangkan lagi apakah memang secara kekuatan cukup dan juga secara proporsi bangunannya itu juga sudah pas. Nah, kemudian selanjutnya contoh bangunan yang lain adalah, nah ini seperti ada di sampul depan ya.
Nah, struktur rangka lengkung yaitu Greenhouse at Institute of Environmental Sustainability di Chicago. Ini kalau misalnya kita lihat siluet bangunannya dari depan saja itu kan melengkung seperti ini ya. Ini kan seperti hampir terlihat seperti flat truss ya. Hampir terlihat seperti flat truss. Kalau misalnya kita lihat potongannya aja misalnya begini terus dia gini gitu. Nah, ini hampir seperti flat truss, tetapi kita tidak boleh menjustifikasi hanya dari tampak depan saja. Makanya kita perlu foto lebih detail lagi, baik dari interior ataupun dari detail sambungannya. Nah, kalau kita lihat dari posisi dari interior, maka kita akan lihat ternyata ini space truss ya, jadi dia menciptakan ruang gitu. Nah, itu susunan semacam ini ya. Nah, kita juga bisa lihat dari gambar ini. Makanya ketika memperhatikan sebuah bangunan, perhatikanlah dari foto eksterior, interior, detail, dan kalau bisa ada gambar potongan agar kita bisa menentukan dia sebenarnya space truss atau flat truss, transmitted, bahkan atau geodesic yang planar. Nah, itu kita mesti detail lihatnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang struktur vektor aktif dan juga ragam-ragamnya. Sekali lagi, ini vektor aktif itu memang agak tricky, sehingga kita kalau melihat harus benar-benar jeli, lihat dari foto eksterior, interior, detail, dan juga dari dari foto detail atau foto potongan juga gitu. Nah, kemudian nanti akan terlihat juga paling mudah adalah melihat dari joinnya. Apakah joinnya itu di planar, jadi planar itu rata begini, atau dia meruang seperti ini, jadi seperti prisma gitu. Kalau sudah meruang seperti ini joinnya, maka itu adalah dapat dipastikan lebih ke space truss seperti itu.